intelektual, udah yang kau terlibat bukan calon bupati, wali kota, gubernur. Malah naik dalam ji tengku-tengku lom yang pegah roh malim, janduk ti hurau bataku. Calon anggota legislatif yang dianggap calon intelektual masa depan sebagai tokoh untuk masa yang akan datang. Tapi udahnya hanya itu punyan harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiya ba'dah. Syara-syara lun pu yang hadir ba'ulunyo atau yang handa hadir yang ikut dengar dan sukseskan video yang sampaikan, segala lu ucapkan banyak terima kasih. Jadi ba'ulunyo yang nak pegah Aceh termiskin. Nyo predikat yang kalengket ba Aceh bertahun-tahun. Yang nak pegah ba uronyo, Aceh bukan miskin karena harta, tapi Aceh miskin karena iman. Dalam sejarah ada katanya karena generasi yang baik, generasi yang bisa belajar pada kejadian atau sejarah masa lalu untuk dijadikan pelajaran kita hari ini dan pedoman untuk menempuh masa yang akan datang. Islam muncul silih berganti, dan dalam masa kejayaannya juga Islam pernah merasakan masa mundurnya. Mundurnya Islam bukan karena harta, bukan karena kekurangan uang, bukan tidak jago dalam berpolitik, bukan karena banyaknya orang miskin, bukan lemahnya strategi militer. Aceh udahnya maju, Aceh udahnya lemah, Aceh udahnya gasin karena katanya iman kalau lemah dah. Kalau ada maksiat di mana-mana, bank-bank konvensional lembaga baru dah. Bank konvensional rata sago membludak tiap hari. Udang pujung peng, mantang na orangnya. Jadi segala macam persoalan, udang gemala kampung, nya hana debuh-debuh, hana ngang debuh, hana pulang-pulang dan hogop, kau puluhan tahun, yang kau dibayar. Tiap 5 tahun, udah-udah yang udahnya dianggap intelektual, udah yang kau terlibat bukan calon bupati, wali kota, gubernur. Malah naik dalam ji tengku-tengku lom yang pegah roh malim, janduk ti hurau bataku. Calon anggota legislatif yang dianggap calon intelektual masa depan sebagai tokoh untuk masa yang akan datang. Tapi udahnya hanya itu punyan harum. Kalian dek maksiat di mana-mana udahnya. Kalian tajak pada mau sekolah. Tajak pada masa sekolah udahnya kan tidak guru mantang muda cantik mengajar di depan anak laki-laki yang akil balik. Agama halia pu harum. Bayangkan seorang guru cari duit selama 30 tahun masa dinas dengan cara yang haram. Ego negara menanjit dalam banyak persoalan. Orang mengkaudi yang tayak ngon, yang tayak jamai, yang tayak tengku, yang tayak guret, yang tayak disambut dengan musik. Laknatullah. Jadi kemaksiatan ada di mana-mana. Jadi sejarah menyatakan, mari kita kembali kepada sejarah. Kehidupan bak masa Rasulullah SAW. Rasulullah dan sahabat, persentase urang yang kaya di kalangan mereka itu sangat sedikit. Tanah tempat mereka tinggal tanah yang tandus. Tapi apa yang terjadi? Mereka mampu dan bisa mengalahkan bangsa Rom, bangsa Romawi dan bangsa Parsia. Malah waktu Nabi mantang udip ke pegah saboh saat dua kekuatan raksasa, dua kekuatan besar akan tunduk di bawah kekuasaan Islam. Jadi waktu masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, masa perluasan kerajaan Islam ini terjadi. Yang kepegah dari Rasulullah SAW.
Jadi kan mandum sahabat yang kaya, cuma padum-padum draw sakai. Umar bin Khattab, saking kurusnya, kain sarung yang beliau pakai malah pernah melorot pada saat beliau sedang salat. Tengah ke salat, itu yang jakrong, gecok jakrong ke pinggang tu. Abu Hurairah, yang belakangan kita kenal, banyak sekali meriwayatkan hadis. Karena beliau sangat rindu dengan ucapan yang disampaikan oleh Rasul. Maka kemana Rasulullah pergi, beliau ada di sisinya. Maka kita baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagi yak minta ilmu benar bersempurna begat gedenda. Jadi le sahabat-sahabat yang kesin. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam bisa menguasai sepertiga dunia. Romawi, Parsi bisa dikalahkan. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang Hudaun ke Huda Israel. Menjadinya umat Islam lagi buih di tengah lautan. Makanya dipegah oleh para ulama bahawa tatkala manusia diuji dengan kemiskinan, kadang manusia bisa bersabar. Mereka lulus karena mereka bisa bersabar. Tapi tatkala manusia diuji dengan kenikmatan, banyak di antara mereka yang tidak lulus. Diuji dengan nikmat, mereka gagal. Diuji dengan kemewahan, mereka gagal. Diuji dengan pangkat, mereka gagal. Diuji dengan penghormatan, mereka juga gugur. Maka puncak kejayaan dalam Islam juga roboh. Jadi penguasa, para pejabat sibuk dengan harta. Orang kaya sibuk dengan kemegahannya. Jadi ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Para pejuang-pejuang politik juga mereka ugal-ugalan. Jadi semua mereka melalaikan agama. Maka kejayaan Islam, khilafah Islam itu runtuh. Tatkala khilafah Islam runtuh, wibawa umat Islam pun hilang. Bersama dengan itu umat Islam juga akan hina. Hina karena miskin? Bukan. Hina karena mereka meninggalkan agamanya. Kehinaan itu tidak akan pernah sirna. Kehinaan yang hanggaduh di kalangan umat Islam. Kapan ini dicabut oleh Allah? Kehinaan, keterpurukan, don berada di bawah, pajang dicabut di Allah Subhanahu wa taala hatta tarja'u ila dinikum, sehingga umat Islam kembali kepada agama yang benar. Makanya kali keberada di Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Kalau keberada Allah, jika sekiranya penduduk negerinya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah mencurahkan nikmat dari langit, dan Allah juga akan membelah bumi. Dalam bumi pun Allah akan keluarkan nikmat. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ingkar dengan Al-Quran, mereka ingkar dengan sunnah, mereka ingkar dengan kebenaran, mereka menjauhi ulama. Maka apa yang terjadi? Allah rasakan mereka dengan azab disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Maka cara yang terbaik adalah kembalilah ke jalan yang benar. Hatta tarja'u ila dinikum. Jadi liu mugrib menyuhana tawa sampai isya cok Quran baca. Liu subuh baca Quran pada buah ayat. Mereka ada pernah habalan tu masjid. Jadi semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.